Jumpa kembali di channel Omah Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul Serba-serbi Hadapi Kolektor episode yang ke-8. Di topik kali ini di forum Serba-serbi Hadapi Kolektor adalah kesempatan saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk, baik itu dari kolom komentar channel YouTube saya ataupun pertanyaan yang dikirim ke email omahsolusiindonesia@gmail.com. Omah Solusi Indonesianya kecil semua dan tanpa spasi @gmail.com, ataupun pertanyaan yang telah dikirim ke nomor WA di nomor 0851 0051 7473. Dan di episode yang ke-8 ini saya akan menjawab adanya 3 pertanyaan yang telah ada. Saya akan mulai masuk dari pertanyaan yang pertama, dikirim oleh seorang ibu, dan ibu ini menceritakan bahwa ibu ini buka kantin. Pekerjaannya adalah buka kantin di sebuah komplek bisnis ruko, dan sebelum adanya PPKM darurat memang sudah pendapatannya sudah sangat drastis, dan setelah adanya PPKM darurat yang telah terjadi mulai 3 Juli sampai 20 Juli ini, semakin pendapatannya berkurang, bahkan hampir dikatakan tinggal 30%. Hanya menjual take away dan tidak bisa mendapatkan pembeli sebanyak sebelum adanya PPKM darurat. Pertanyaannya adalah, akibat dari itu dia telah mengikuti program recovery atau reschedule dari kartu kredit yang macet, dan ada 3 kartu kredit. Yang dipertanyakan, apakah bisa mengajukan sebuah permohonan keringanan atau penundaan bayar selama masih adanya efek dari PPKM darurat. Itu yang pertama, seorang ibu. Dan dikarenakan telah saya ungkapkan di video saya yang lalu bahwa maknailah pandemik sebagai sebuah momentum yang baik secara positif, saya telah menjelaskan beberapa hal untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk, yang intinya semua pertanyaannya adalah klasik. Yang kedua, dikirim oleh seorang bapak akibat dari adanya pandemi, khususnya karena PPKM darurat. Saya berhenti atau diberhentikan atas pekerjaan saya, yaitu sebagai driver. Efek dari saya tidak dapat bekerja sebagai driver, akibatnya pendapatan saya berkurang atau zero, dan saya punya tagihan kartu kredit, 1 kartu kredit, dan sudah terlambat dan diteleponi terus. Bagaimana caranya untuk menjelaskan akibat saya ini belum bayar karena adanya dampak dari PPKM darurat? Itu pertanyaan yang kedua. Baik, dari 2 pertanyaan ini kan saya jawab secara rangkum atau saya satukan. Akibat dari sebuah wabah virus yang saat ini sedang boleh dikatakan merajalela, pemerintah mau tidak mau, suka tidak suka, pada akhirnya mengambil keputusan adanya PPKM darurat. Dan harapan saya
pada Anda sekalian, khususnya kepada ibu, khususnya kepada bapak tadi yang bekerja sebagai driver, ibu yang tadi buka sebuah kantin, bisa memaklumi segala keputusan yang diambil pemerintah. Kita sebagai rakyat juga harapannya mendukung dan mematuhi, dikarenakan ini sebenarnya tidak lain tidak bukan tuh hanyalah untuk masyarakat semua, kita semua, yang tak terkecuali sebenarnya berdampak bagi kita sendiri. Kalau tular menular ini tidak dihentikan, kita ini yang sehat ini, jika kita ini masih berkerumun, berinteraksi, itu berpotensi sekali adanya penularan virus ini. Itu basicnya kenapa PPKM darurat diterapkan. Tapi efeknya efeknya berdampak kantin itu sepi, ataupun bapak ini istilahnya sementara waktu diberhentikan sebagai driver, itu adalah efek karambolnya. Dan pemerintah pun juga tidak tinggal diam. Pemerintah juga sudah menata bansos. Intinya adalah sebenarnya kalau kita telaah, intinya pemerintah menganjurkan pada rakyatnya untuk sementara waktu ini fokus hanya untuk bertahan, untuk hidup. Jadi yang tidak tersirat atau tidak secara lugas efek dari adanya pandemi virus corona ini, pemerintah mau tidak mau, suka tidak suka harus memilih sebuah keputusan yang sangat berat. Akan tetapi pemerintah tidak tinggal diam, atau tidak, istilahnya bahasa Jawanya tidak sembodo. Pemerintah bahkan telah meluncurkan banyak paket bansos, dan tidak lain tidak bukan tujuannya hanyalah untuk bertahan hidup. Tentang adanya hutang, tentang adanya cicilan, pemerintah juga selalu menggodok. Contohnya pada saat pandemi virus corona episode yang pertama atau yang gelombang pertama, itu sempat adanya regulasi untuk cicilan motor, kepemilikan motor, apa-apa itu adalah keringanan. Ada sebuah regulasi di mana harapannya denda dihilangkan atau bunga dihilangkan jika mana ada keterlambatan. Akan tetapi di gelombang kedua ini, khususnya bulan Juli ini, pemerintah belum menentukan efek dari gelombang yang pertama. Kan sudah jelas, yang tadinya kartu kredit itu minimum payment-nya adalah 10%, sekarang jadi 5%. Itu efek dari adanya pandemi corona. Cuman yang saat ini, marilah kita berdoa bersama-sama supaya efek dari PPKM ini, wabah penularannya semakin mengecil, sehingga pemerintah bisa menurunkan status dan bisa mengambil sebuah action atau tindakan yang lebih tepat guna memerangi penularan virus ini. Jadi jawaban saya, sepengetahuan saya, seperti yang telah saya jelaskan di video-video yang lalu, bahwa bank ini tidak pernah ada toleransi. Artinya bunga, ibu yang tadi buka kantin recovery ini berpotensi, saya bilang berpotensi untuk dibatalkan. Bapak yang tadi driver ini intinya mencari keringanan, minta diskon denda, dengan denda yang muncul, bunga yang muncul. Ini menurut saya belum tentu dikabulkan. Bahkan di WA Bapak dijelaskan, saya diteleponi terus, dan saya telah menjelaskan apa adanya, bahwa efek dari PPKM darurat ini saya dihentikan untuk menyetir, tidak dapat pendapatan, tapi tetap diteleponi terus. Seperti yang telah saya sebutkan di video-video yang lalu, itulah tugas kolektor.
Aku tidak mau tahu ini PPKM darurat. Bahkan ekstrimnya aku nggak mau tahu kamu kena corona apa enggak, amit-amit Jepang bayi. Yang penting kamu bayar hutang. Sudah saya jelaskan di video yang lalu bahwa bahasa Jawanya semeleh saja. Biarkan ini berlalu apa adanya sembari kita menanti perkembangan penanganan virus corona ini menghentikan tular menularnya, sehingga harapannya dengan kita cepat stay at home dan mau mengikuti program vaksin, jika ada kesempatan untuk vaksin segeralah kita vaksin agar supaya herd imunalnya, untuk kekebalan imunalnya atau keseluruhannya atau banyak sekali orang yang telah tervaksin terbentuk kekebalan dari virus ini, sehingga tular menular ini bisa diperkecil. Juga jangan lupa selalu memakai masker, menerapkan protokol kesehatan. Jadi bagi ibu pemilik kantin, bagi bapak seorang driver, santai saja, tidak perlu panik, tidak perlu stres ketika Anda diteleponi, entah itu membahas tentang recovery reschedule yang kenapa kok berhenti, ataupun khususnya pada bapak yang kenapa kok tidak bayar walaupun minimum pay. Santai saja, lakukan yang paling simple, jangan dibuat beban. Jawab aja, PPKM saya kena dampak. Nah, kapan Pak mau dibayar Pak? Atau kapan Bu ini dilanjutkan recovery-nya Bu? Nanti jika memang sudah membaik, saya akan lakukan tindakan untuk melanjutkan recovery ataupun membayar minimum pay. Terus kalau misalnya dia menakut-nakuti, misalkan tentang untuk ibu, Bu nanti akan ngulang lagi, ya biarin, ngulang ya biarin. Memang kondisinya tidak ada pendapatan. Bagi bapak yang driver, Pak nanti Anda kena SIDBI checking, Pak nanti bunga dendanya meningkat, Pak nanti kamu didatangi kolektor, ya biarin. Semeleh dan jangan pernah takut akan hal itu. Kiranya jawaban saya ini dapat memuaskan ibu dan bapak, dan saya akan melanjutkan pertanyaan yang ketiga. Sebelum saya melanjutkan pertanyaan yang ketiga, saya ucapkan banyak terima kasih kepada bapak ataupun pada ibu. Baik, saya akan masuk ke pertanyaan yang ketiga. Dikirim oleh seorang bapak dengan adanya dua pertanyaan. Yang pertanyaan pertama ini dia menanyakan pada saya, apakah betul jika telah dipegang oleh pihak ketiga itu tidak bisa dinego dalam hal pembayaran kartu kredit? Pertanyaan itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua, saya mendapatkan somasi dari bank dan saya diwajibkan datang ke kantor bank tersebut, dan saya telah datang. Dan intinya ketika itu saya disuruh bayar setiap bulannya 500.000. Tapi endingnya saya memang sudah tidak mampu, jadi saya tak diemin aja. Maksudnya penanya sudah datang ke bank, sudah dikasih arahan, kasih aja 500.000, tapi endingnya memang tidak ada kemampuan. Akhirnya saya pulang dengan tangan hampa, tapi saya masih punya ganjelan atau takut atau was-was apa yang terjadi. Baik, saya akan jawab pertanyaan dari bapak ini. Yang pertama, apakah betul jika telah macet dan telah dilimpahkan ke agensi atau pihak ketiga itu tidak bisa dinego? Jawaban saya simpel. Semakin mereka tidak mau nego, semakin mereka tidak mau memberikan toleransi, semakin mereka tidak memberikan sebuah opsi agar supaya bisa menyelesaikan
tunggakan kartu kredit yang saat ini sedang terjadi, bersukacitalah Pak. Jadi kalau Anda sudah punya niat yang luar biasa baik, dalam kondisi sukar, dalam kondisi adanya situasi PPKM darurat, niatnya masih ada bayar, mengusahakan semaksimal mungkin, tapi bank malah melakukan keputusan atau berkata ketika Anda bertemu dengan mereka, kalau dipegang pihak ketiga tidak bisa nego, ya sudah. Seperti yang baru saja saya katakan, semeleh aja Pak. Emang gua pikirin, saya nggak bayar utang, masuk SED ya nggak ada masalah atau slik, ditakut-takuti bunga dan denda ya nggak takut. Uang memang kenyataannya nggak ada duit, walaupun mahal ataupun misal diberikan murah pun, kalau nggak ada duit kan kita memang kondisi yang memaksakan kita untuk melakukan ini. Terus kalau kita nanti saya akan kirim kolektor lapangan atau depkol, monggo silahkan datang, tidak ada masalah. Jadi kira-kira itulah yang saya sampaikan pada Bapak, dan Bapak kemarin juga melanjutkan bahwa apakah ini ada kaitannya akibat dari saya datang ke kolektor, maksudnya datang ke Gudian, ke bank untuk bernegosiasi, apakah ini ada kaitannya menjadikan ini tidak bisa dinego? Ya, saya akan berikan sebuah tanggapan. Saya sebenarnya tidak pernah menganjurkan untuk mendatangi efek dari sebuah surat somasi. Sebuah surat somasi yang kasih tahu, pada tanggal sekian datanglah ke bank atau alamat ini, menemui Pak ini, nomor handphonenya Pak ini. Jika Anda datang, itu sebenarnya niat Anda adalah baik, ingin berkomunikasi. Niat Anda loh ya. Tapi diterima oleh kacamata bank atau kacamata bagian recovery atau bagian recovery atau collection department itu kacamatanya, oh ini orang takut kok dengan tak kasih somasi. Kita sebutkan dari A, Bapak AS, HMMH, pokoknya yang berlabel hukum yang luar biasa dahsyatnya, berkop hukum. Ini orang takut. Artinya bisa jadi disalahartikan, lo takut kan, ini aja baru tak surati. Lah, di video-video saya yang lalu sudah saya jelaskan bahwa itulah efek dari jika mana bagian recovery department menganggap klien atau menganggap debitur ini tidak tahu hukum, dia pasti akan mempressure. Seperti yang telah saya ceritakan bahwa ketika kita bernegosiasi itu tidak jauh beda ketika kita sedang melakukan sebuah aksi jual beli. Penjualnya adalah bank, pembelinya adalah kita sebagai debitur. Penjual pasti ingin menjual barang dagangannya setinggi mungkin, sedangkan pembeli pasti ingin membeli barang yang diinginkan semurah mungkin. Jadi ketika kacamata bank atau collection department atau recovery department menganggap dia sebagai penjual menganggap pembelinya nggak mudeng harga, ya otomatis udah nggak ada diskon Pak. Mau ya segitu ya mau nggak apa-apa. Dan ketika Anda sebagai kacamata pembeli tidak paham, adanya takut, adanya panik, ya otomatis jika mungkin Anda ngeyel, Anda melakukan sebuah salah langkah dengan cara entah itu hutang, entah itu katakanlah
menabrak dari hutang rentenir ataupun minta bantuan, ya otomatis ya wes lah, tak belilah walaupun harganya itu tidak rasional. Jadi saya tambahkan pada Bapak, tidak perlu untuk kedepannya mendatangi undangan mereka. Bahkan Anda kan ada nomor telepon, hubungin siapa di WA gantian atau di telepon gantian. Saya tidak ada Pak, saya telah terima surat Anda, saya sudah membaca, saya tidak mau datang. Kalau kamu mau, kamu yang datang ke saya. Bapak, tindakan yang saya anjurkan baru saja ini, jika Anda mau mengatakan atau mau menelpon atau bahkan mau WA, entah itu melalui WA, entah itu Anda mau menelpon, katakan bahwa saya tidak mau datang, yang butuh siapa. Alamat billing saya adalah di Jalan Patimura 34. Silahkan Anda datang ke tempat saya. Ketika Anda mau mengatakan itu, dari kacamata bank, dari kacamata recovery department atau reschedule department, collection department itu, debitur ini melek hukum, sehingga karena Anda sebagai debitur melek hukum, yang tadi katanya tidak bisa nego dan sebagainya, beda, akan sangat beda. Daripada, ingat baik-baik, kalau barang yang dagangan lainnya omong kosong itu sebotol air mineral, yang beli banyak, kita tidak haus, orang lain haus bisa. Tapi kalau untuk nama baik kita, siapa yang mau beli kecuali kita. Yang penting kita sudah meniatkan ingin bayar, nengok dinyanya, ya sudah. Ketika Anda niat baik saya, ya maumu apa saya ladeni. Dan sebelum saya menutup video ini, ada satu penanya efek dari video saya yang kemarin. Saya menyebutkan di video itu bahwa ini kesempatan. Video saya yang kemarin itu adalah arti benar dan salah. Di sana saya menyebutkan ini kesempatan kita untuk sementara waktu bisa menghindar atau menolak kedatangan debt call. Terus ada klien saya menelpon saya secara langsung. Caranya gimana Pak untuk menolak? Maka dari itu sebelum saya menutup video, saya jelaskan sedikit. Anda ketahuilah bahwa adanya situasi PPKM darurat, di mana situasi PPKM darurat ini ditunjang oleh Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 1984 tentang adanya wabah penyakit menular, di mana jika mana ada seseorang melakukan sebuah tindakan pelanggaran, akan ada efek pidananya. Oleh karena itu, ini bukan omong doang. Anda berhak 100% untuk tidak mau menemui sementara waktu. Bahkan jika mana Anda mungkin lihat di televisi, mau naik KRL ataupun mau naik bis ataupun mau naik pesawat, itu bahkan mau ke dokter, ada beberapa dokter juga menerapkan hal yang sama. Jika mau menemui saya atau jika Anda mau masuk ke transportasi umum akibat adanya wabah virus corona, orang tersebut diwajibkan untuk tes antigen. Dan tes antigen ini hanya berlaku 1 kali 24 jam. Artinya kalau kita mau naik KRL hari ini, tes antigennya paling tidak masih berlaku 1 kali 24 jam. Dan ketika Anda tesnya corona ini PCR, itu berlaku lebih panjang, bisa jadi sampai 2 hari. Lah, aturan ini bisa Anda terapkan. Silahkan Anda melihat di video saya simulasi hadapi debt call
Di sana saya ajarkan membuat sebuah tata tertib tata cara bertamu. Anda bisa tambahkan di aturan tata tertib cara bertamu. Untuk bertamu harus bisa menunjukkan hasil tes antigen atau yang berlaku 1 kali 24 jam atau PCR yang berlaku 2 kali 24 jam. Itu hak Anda 100%. Anda punya hak untuk melindungi diri Anda adanya potensi tertular virus ini akibat orang yang datang. Kita tidak tahu kayak apa. Apalagi yang namanya debt call, lompat kiri, lompat kanan, datang ke A, datang ke B, di mana ini sangat berpotensi. Buat saja seperti di video saya, simulasi hadapi debt call, masukkan di dalam poin atau dimasukkan dalam aturan tersebut tata cara bertamu. Bagi yang ingin bertamu wajib menunjukkan hasil tes antigen atau wajib menunjukkan hasil tes PCR. Jika antigen 1 kali 24 jam, jika PCR 2 kali 24 jam. Itulah cara Anda untuk mensekak debt call yang ingin mengunjungi Anda. Sehingga kita menolak mereka itu bukan karena takut, atas ditagih hutangnya, tapi saya takut ketularan. Siapa tahu Anda membawa virus karena potensinya sangat besar Anda bekerja di lapangan. Itulah video di serba-serbi hadapi kolektor episode yang ke-8. Terima kasih Bapak, kiranya saya telah menjawab pertanyaan Anda dan kiranya Anda bisa puas. Saya selalu menantikan pertanyaan-pertanyaan dari Anda sekalian. Bisa tanya langsung di kolom komentar channel YouTube saya, atau bisa Anda mengirim pertanyaan melalui email omasolusiindonesia@gmail.com, omasolusiindonesia kecil semua @gmail.com, atau WA di nomor 0851 00 517473. Semoga video ini bermanfaat. Stay at home, jaga kesehatan. Mari kita berdoa supaya bagi saudara-saudara kita yang saat ini sedang terpapar virus segera sembuh, dan bagi saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia akibat virus ini bisa beristirahat dengan tenang. Dan bagi kita sendiri, kita harus bersyukur, bersukacita, tidak boleh stres, apalagi stres akibat gagal bayar hutang kartu kredit. Bersukacita selalu, happy selalu. Lupakanlah dulu bayar hutang kartu kredit yang saat ini sedang terjadi pada Anda. Jangan Anda bebani, ini menjadikan Anda stres dan bisa menimbulkan penurunan imun Anda. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.